kita kan evaluasi strategi bisnis jangka menengah, tapi kita nggak akan bicara soal strategi bisnis tanpa mengetahui kondisi manusia kita. Untuk Pak, kita mulai dari ini. Lagi-lagi angka, kita kan bukan spesies, Cip. Pasti laporan itu mirip kita semua. Saya serahkan ke Pak Arif dan saya minta bukan cuma data, saya juga ingin cerita. Untuk Pak, kami mulai hari ini. Saya cukup nangkap hari ini. Sekian dan terima kasih. Makasih ya Pak. Ini tugasnya lumayan berat, tapi kalau misalkan kita susun pakai pendekatan human centric, itu bisa jadi materi yang bagus buat semua divisi. Aku sih jagonya bikin orang ngomong. Nggak usah lihat dari data, dari gerak-gerik aja. Gimana menurut kalian? Justru datanya penting Kak Ria. Engagement kita turun 12% dibanding kuartal lalu. Kalau dilihat dari data absensi dan KPI sih. Emangnya kenapa bisa turun, Kak? Itu yang harus kita cari tahu. Kita bukan cuma AR, kita pengelola manusia. Dan sekarang kita perlu cara kerja baru. Kayak kita nulis algoritma. Harus tahu inputnya apa, prosesnya gimana, dan outputnya harus jelas. Dan jangan lupa feedback loop, karena kalau sistemnya nggak adaptif, jelas hasilnya nggak akan akurat. Wah, jadi HR sekarang kayak debugging ya? Nyari bug di sistem engagement. Bener. Dan kita juga udah punya skripnya kok. Data absensi, KPI, hasil pelatihan. Sekarang tinggal dikompil aja sama narasi manusianya. Bentar, saya tinggal dulu ya, saya mau kantor dulu. Kalian ada aja. Jadi gimana? Enggak, udah yang mau juga. Baik, Pak. Ojo. Baik, Pak. Tangan dulu, Pak. Baik, Pak. Pak Bima, saya boleh minta waktunya buat revisi operasional buat wawancara dan pengumpulan data. Kalau boleh jujur, Pak, saya tidak terlalu yakin dengan semua metrik itu. Lebih baik menggunakan intuisi saja bagaimana. Betul, Pak. Tapi data itu jadi dasar evaluasi yang lebih tajam. Misalnya, kita bisa tahu efektivitas dan pelatihan dari sebelum dan sesudah produktivitas. Kalau kita bukan robot, Pak, hari ini performa bagus. Mungkin besok bisa drop karena rumah tangga berantakan. Justru karena mereka manusia, kita harus tahu cara untuk memahami mereka secara lebih baik. Apa yang mau aku deh? Ini nggak apa-apa tahu berdua tuh lagi ada di sini ya. Tadi bagus banget. Boleh ya, Gimana? Aman Pak semuanya. Kita juga udah punya korelasi kuat kok antara pelatihan dan performa peningkatan. Itu bisa jadi bukti bahwa HCM itu investasi. Dan dari data absensi Yusuf, jelas menunjukkan Alisa burnout. berarti Yusuf tuh harus dikasih cuti atau dikasih pekerjaan yang lebih ringan. Tapi jangan bilang dari aku loh ya. Terus kita juga bisa menambahkan storytelling, misalnya narasi pengalaman karyawan gimana? Bagus. Laporan kita bukan cuma angka, tapi juga struktur. Kita bisa pakai pendekatan kayak algoritma decision tree buat identifikasi potensi turnover. Aku juga lagi testing model regresi sederhana kok. Korelasinya lumayan kuat antara durasi kerja, engagement sama niat resign. Kalau gitu kita bisa bikin semacam early warning system buat burnout atau resign. Kasih alert otomatis buat ke supervisor. Dan yang paling penting jangan cuma algoritma doang, harus ada validasi dari obrolan langsung. Karena data nggak selalu bisa nangkep perasaan manusia. Oke, saya terima masukan dari kalian. Saya cukupkan hari ini. Makasih. Ya, terima kasih ya Pak.
berbasis machine learning. Sederhana untuk mengelola data internal, seperti absensi, hasil pelatihan, dan survei kepuasan. Hasilnya, kita bisa mengantisipasi potensi resign 2 bulan lebih awal. Anggap saja ini semacam algoritma empati menggunakan logika dan kode, tapi untuk memahami manusia. Oh, ternyata algoritma gak selalu dingin ya. Jadi human capital itu gak cuma ngurus absensi ya? Iya, itu cuma bagian kecil kalau di absen. Absen itu tentang gimana cara kita membuat manusia merasa berarti. Oh, sekarang aku tahu. HCM itu kayak bikin program harus tahu logika manusia sama errornya. Ya, betul.